Saul bunuh ribu-ribu. Daud bunuh laksa-laksa. Itu laksa itu apa sih? Puluhan ribu ya. Puluhan ribu. Setelah dengan kalimat itu, Saul bagaimana? Wah, patahin dulu. Tidak bisa mengasihi orang seperti kasih diri sendiri. Maka Konghucu mengatakan tidak. Seorang yang ren, fu ren ze, mau tulis ya. Sebenarnya orang yang baik itu ya, ji li li ren, sendiri ingin berdiri tegak dan dia juga menginginkan orang lain berdiri tegak. Kalau engkau majikan menemukan pegawaimu ada kemungkinan potensi lebih pintar dari engkau, engkau terus tahan dia jadi pegawaimu atau mengharapkan suatu hari dia bisa mendirikan company sendiri. Nah, ini artinya semua orang menekan orang lain supaya dia terus sampai mati di bawah saya. Tidak bisa begitu. Kalau dia bisa berkembang, silakan. Kalau perlu saya memberikan pertolongan sampai dia berdiri. Nah, itu tidak gampang. Itu orang ren, itu orang gentleman. Ren ze ji li li ren, ji ta ren, sendiri ingin mencapai sesuatu. Maafkan, ada ini terbalik. Ji ta ren, dia menginginkan orang lain juga mencapai. Maka seorang yang mempunyai ren itu dengan sendirinya dia pertama dia xiao shun fumu, dia taat dan hormati kepada orang tua, dan dia dengan sukacita bergaul dengan saudara-saudara, lo cu xiongdi. Kepada saudaramu bagaimana? Saudara mengiri saudara itu sering terjadi, khususnya di dalam kerajaan. Jadi raja itu ya, kalau cuma melahirkan satu anak itu paling ideal, ya toh. Besok yang meneruskan kerajaan ya itu, entah dia perempuan entah laki. Tapi raja biasanya itu doyan, sehingga nyonya banyak, anaknya sebajak. Sesudah itu perang-perangan. Jadi kerajaan belum perang keluar, perang di dalam kerajaan istana itu sendiri. Jadi saudara menghadap saudara jadi musuh, melahirkan saudara untuk dibunuh, melahirkan adik untuk dibenci, untuk dibunuh oleh sendiri. Nah, ini adalah kejadian begini. Konghucu mengatakan tidak. Kepada orang tua engkau taat, kepada saudara engkau mempersaudarakan dia, engkau sukacita menghadapi saudaramu. Apalagi kalau saudara lebih pintar daripada kamu, tidak gampang. Kalau menurut Adler itu murid daripada Sigmund Freud. Tahu Sigmund Freud? Sigmund Freud mempunyai dua orang penerus yang pintar, satu sekali namanya Carl Jung, satu lagi Alfred Adler. Menurut Adler dia punya personality psychology, ya, psikologi ilmu jiwa daripada karakter. Dia mengatakan satu keluarga kalau beberapa saudara, biasanya nomor 2 pasti mau melampaui nomor 1 baru kamguan. Anak sulung disaingi terus oleh anak kedua. Yang anak kedua angkat tangan. Di rumahmu yang angkat kedua angkat tangan. Ibu selalu mau mensaingi kakak kamu kan? Lalu dia katakan anak kecil yang paling kecil mau menyaingi semua. Lalu dengan teori itu saya perhatikan memang betul. Anak kedua itu tidak kamguan. Kalau kenapa saya kedua, lalu selalu kacau sama yang pertama. Ya, saya bukan harap itu tidak, itu sudah bertobat lah ya. Jadi dia selalu mau menyaingi yang pertama. Kenapa? Karena saya lahirnya lambat. Sehingga apalagi lambatnya cuma 2 menit. Anak kembar, wah itu lebih kamguan lagi ya. Kalau sudah anak kedua bedanya cuma 2 menit. Tetapi yang besar itu boleh jadi raja, dia tidak boleh karena raja cuma 1 kan. Maka tidak heran kalau itu apa itu Putri Margaret yang baru meninggal, tahu nak? Adanya siapa? Elizabeth. Itu pengacau kerajaan Inggris berpuluh-puluh tahun. Karena dia sangat tidak senang. Kenapa kakak itu jadi ratu, saya jadi kutu? Kenapa dia jadi yang paling besar, saya ingin tahu loh begitu ya.
Jadi dia kacau-kacau. Nah saudara-saudara, baik kepada saudara itu merupakan salah satu ekspresi dari ren. Tidak tentu you baik sama saudara, saudara baik sama you, tapi itu soal dia. Kalau yang lain tidak baik sama kamu, tidak apa-apa, kamu terus baik sama yang lain, itu saja. Amin. Musa diiri hati oleh kakaknya sama kakak perempuannya nggak? Iya loh. Akhirnya bagaimana? Mereka juga berjasa besar kan? Kenapa cuma lu tok yang hebat? Akhirnya Tuhan turunkan bencana sampai Miriam dapat penyakit apa? Kusta. Baru dia sadar dia salah. Tadinya taunya saya kakak, saya juga berjasa, saya iri hati. Tuhan bilang jangan cerewet. Sekarang saya membuktikan ini yang kupilih. Kau harus dihukum dulu. Sesudah hukuman baru sadar. Ya. Lalu teruskan. Kedua, di dalam ren, unsur kedua itu adalah tata krama. Harus sopan, harus hormat. Ketemu orang dewasa, orang tua, orang yang lebih senior dari engkau, caranya aturan mesti dijalankan. Nah, Kongfucu mengatakan, Keji fu ren, keji fu li wei ren. Orang yang bisa menguasai diri, lalu bisa menjalankan akan tata krama, itulah orang yang baik. Keji fu li wei ren. Jadi you tidak senang pun harus menguasai diri. You tidak setuju pun harus ikut peraturan. Jadi menguasai diri itu rahasia untuk menguasai semua. A man who can control himself can control the whole world. Orang yang sebelum mau menaklukkan seluruh dunia, taklukkan dirimu dulu. Karena diri kita adalah musuh kita sendiri yang paling besar. Kalau engkau bisa mentaklukkan dirimu, taklukkan nafsumu, taklukkan segala tabiat jelek di hatimu, taklukkan ketamakanmu, takluk tabiat kebencian, keirian yang berada di dirimu, engkau takluk, engkau bisa menaklukkan banyak orang. Paling susah ditaklukkan yaitu diri kita. Diri kita itu mempunyai kuda liar yang tidak mau dikuasai, tidak mau dikendalikan. Kendalikan dulu dirimu, maka engkau mengendalikan dirimu, lalu menjalankan tata krama. Engkau orang baik, orang berperi kemanusiaan. Taklukkan diri, jalankan tata krama. Ya, Paulus mengatakan, aku adalah menyerang diri supaya diriku takluk kepada diriku. Nah, kalimat itu telah mensplit diri menjadi dua, subjek dan objek. Aku menaklukkan, menyerang tubuhku supaya tubuhku menyerah dan takluk kepada diriku. Itu berarti with my own will, dengan kemauanku, aku memaksa diriku harus taat kepada diriku. Saya mau mengatur kamu, aku akan mendisiplin kamu. Kamu itu siapa? Yaitu tubuh ini loh. My body, my physical body. I try to control, to conquer, to overcome my body. Let my body submit to myself. Dengan keadaan begini, itu namanya self-discipline. Self-control, self-discipline itu adalah starting point of righteousness, of goodness in your character. Nah, ini kalau sudah jalan, itu namanya orang baik. Mempunyai peri kemanusiaan, melaksanakan kebajikan, keadilan dan kelembutan, mulai daripada engkau bisa kuasai dirimu. Ya, ini ada kedua. Lalu menjalankan tata krama. Tata krama itu rumit sekali. Ya. Saya kalau ke Beijing, saya melihat itu raja waktu menyembelih sapi, lalu dipersembahkan kepada Allah yang di surga. Itu ada heavenly temple di Beijing, pernah lihat enggak? Ya, itu adalah arsitektur yang paling indah di antara semua arsitektur Tionghoa, yang atapnya begini. Sini marmer. Luar biasa bagusnya. Ini sudah 550 tahun. Seluruhnya pakai kayu. Bangunan tinggi, lebih tinggi daripada hotel Indonesia. Tidak pakai satu paku, semua pakai kayu. Dan di atasnya itu, atap itu semua dihitung seperti semua
bintang-bintang langit. Sehingga ini menganggap ini adalah sesuatu image daripada langit yang ada di bumi. Dan raja harus mewakili seluruh rakyat 1 tahun 1 kali memberikan persembahan kepada langit, supaya langit menjatuhkan hujan, menurunkan anugerah, dan memberikan kesuburan kepada panen di Tiongkok. Seluruh negara diwakili oleh raja yang adalah anak langit datang di situ. Dan waktu dia mengikuti perjalanan ke situ, itu kira-kira perjalanan raja itu jalan kaki harus menuju ini mesti kira-kira hampir 1 kilometer. Sampai di mana mulai sapi dikeluarkan, baju apa yang dipakai, musik apa dibunyikan. Itu tata krama. Tata krama itu mempunyai arti, lapis. Selesai berapa lama dia mesti diam, tidak boleh bicara. Lalu dia turun, buka baju, ganti pagur raja, baru keluar, lalu naik kereta pulang ke istana. Nah, ini peraturan yang rumit sekali itu tata krama disusun demikian lupa sampai semua itu detail-detail ada arti tertentu. Dan sampai sekarang di dalam pinggir itu masih terlihat itu musik-musik, alat musik yang sudah 500 tahun masih taruh di situ. Itu namanya Shaoyou. Shaoyou itu ada musik ala Shao. Dan Shaoyou itu sudah mulai daripada dinasti Zhou, dan Kongfucu itu adalah mati-matian belajar musik Shao daripada dinasti Zhou yang memberikan ketenangan luar biasa. Tapi sayangnya ya, musik zaman Kongfucu jauh lebih komplit dari musik Tionghoa sekarang. Karena musik zaman Kongfucu, di dalam surat Kongfucu sendiri menulis adalah Wu In Qi Li. Wu In Qi Li berarti 5 nada, 7 suara atau 7 dalil. Kalau saudara lihat piano, di atas piano itu kan kelihatan ada hitam dan putih kan. Nah, yang hitam itu berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 oktav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 oktav. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 oktav. Di sini ada hitam, longgang 1. Di sini ada hitam, ada hitam, longgang 1 lagi. Ada hitam, putih lagi, hitam, putih lagi. 2, lalu 3. Maaf, sini. Tong ting teng ting ting tong ting tong ting tong tong ting tong tom 1 oktav. 1 oktav lagi. Nah, ini 5 ini persis apa yang ditulis oleh Kongfucu Uin. 7 ini persis 7 yang putih sekarang. Jadi musik barat yang dibikin di dalam piano sekarang sama 1 kalimat Kongfucu 2600 tahun itu sama. Lalu kalau engkau tidak tabu yang putih, cuma tabu yang hitam, keluar suara apa? Chinese music kan? Ya kan? Nah, musik Cina itu terbentuk dari 5 suara. 5 suara itu tong teng ting tong tang, tang tong ting teng tong, tong tang tong, tang tong ting, tong ting teng ting tong, tang tong tong. Begitu kan? Kalau musik Jawa juga 5 suara, tapi bukan dari sini, dari sini. Mau dengar? Kalau Chinese tong teng ting tong tang. Kalau Jawa tong ting tang tong ting, tong ting tong ting tong tarada ting tong ting tong tang ting tong. Kan begitu kan? Nah, makanya kalau orang Jawa ke Tiongkok lihat nggak seneng. Orang Tiongkok lihat Jawa, loh kok misterius sekali. Padahal jujur ya, kalau suruh saya pilih musik Jawa sama musik Cina, saya suka musik Jawa. Karena lebih dalam, lebih mistik. Begitu kan? Kalau Chinese gitu, terlalu sangguin. Nah, saudara-saudara, ini sedikit menyeleweng.
Kalau India lain lagi. Dia pakai gitar gede, begitu kan. Nah, sampai di Arab lain lagi, itu menjadi minor. Sampai di Greka lain lagi, sampai di Roma sudah barat seluruh. Saya menyelidik itu, bagaimana perubahan. Dan itu musik utara daripada jiwa. Pengutaraan dari berjiwa manusia itu berobat daripada timur sampai barat. Yang paling timur itu Chinese sama Jepang. Lagu Jepang yang paling terkenal selalu didengar di dalam stasiun. Tahu kan? Itu sanguin sekali. Sampai pada itu di Greka dan sebelumnya di Byzantium. Nah, sebelum di Arab itu menjadi melankolik sekali. Maka kalau you dengar orang ngaji ya, gitu ya. Itu yang tidak Tiongkok, yang tidak Eropa, yang tidak India, yang tidak Greka. Itu di tengah situ. Nah, waktu musik ini dimainkan zaman Konghucu itu memang 5 sama 7. Kenapa sekarang musik Tionghoa cuma sisa 5? Yang 7 ini mana? Sekarang saya kasih tahu ya. Yang 7 itu sudah hilang. Kenapa hilang? Karena itu musik yang terakhir. Alat musik yang paling lengkap itu punya seorang bangsawan yang Senya Chen. Dan waktu dia kubur, musik Tiongkok yang paling indah dan paling sempurna semua ikut dikuburkan. Sesudah itu tidak ada pernah orang bisa mendengarkan musik yang 7 tambah 5, yang sisa cuma 5. Jadi Tiongkok mengalami kuburan kali ini. Musik bukan evolusi, devolusi 2500 tahun. Sampai kalau saya tidak salah 1974 di dalam penggalian ya, discovery di dalam itu unearth, menemukan alat-alat musik itu, baru kaget. Kalau gini kita baru mengerti Konghucu punya zaman musiknya itu lengkap seperti sekarang. Lalu selama 2500 tahun tidak ada lagi musik itu, hanya ada lagi musik itu yang 5 itu. Jadi Sao Yuk zaman Konghucu mempunyai perlengkapan, mempunyai kesempurnaan komplitnya seperti musik barat sekarang. Sayang sekali. Waktu ditemukan itu puluhan gong yang berbunyi nada berbeda-beda di Tiongkok. Akhirnya pemerintah Beijing mereplika, replika bukan kopi ya. Kopi itu sembarangan. Replika menuntut bahannya, bentuknya, suaranya harus mirip sama asli. Itu namanya replika. Cloning itu. Jadi dia replika satu set seluruhnya. Lalu yang asli disimpan di museum, yang replikanya diperbolehkan dipinjam ke seluruh dunia untuk pameran di museum-museum lain. Saya pernah melihat dengan mata di atas kepalaku sendiri ini, replikanya itu 2 kali. 1 kali di Washington DC, 1 kali di Singapore Museum. Dan dibunyikan luar biasa. Nah, saudara-saudara, sedikit pengertian mengenai itu alat dari bell. Kalau bell barat adalah bundar atas yang begini, begini kan? Lalu begini kan? Tang, tang, begitu kan? Tetapi 2500 tahun yang lalu Tiongkok punya bell ndak gini. Ini bell kalau dibikin ada diameternya begini, lalu tengahnya begini, pantolan begini, ini pantolannya begini, dari atas lihat, dari lubang itu lihat. Tiongkok punya bel bukan bundar begini loh, tapi Tiongkok punya bel adalah begini, kayak mata. Hah? Lalu diselidiki oleh ahli suara zaman abad ke-20, apa bedanya? Waktu diselidiki sampai laporan keluar, kaget. Karena belnya barat itu adalah gundul-dul begini. Belnya Tiongkok adalah begini. Ya. Lalu di sini bukan gundul, ada tempat-tempat seperti duren yang keluar satu-satu.
Laporan itu memberitahu bel semacam Tiongkok ini karena lonjong dan bukan benar. Maka kalau dipukul dari sebelah sini, teng, sebelah sini, tong, 2 suara. Yang barat cuma 1 nada. Jadi Tiongkok pinter ya, hemat ya. Selalu satu uang investasi 2 tempat. Satu modal puter 2 kali. Ya. Satu lonceng 2 suara, coba lihat. Ya. Satu rumah 2 nyonya, itu selalu begitu. Kedua, karena ada ininya, duren-durennya ini, maka setelah teng itu proyeksinya itu bisa 2-3 kali lebih jauh dari ini. Jadi bijaksana waktu itu dari mana? Kok pinter kayak gitu loh. Ya. Sampai 2000-an tahun seluruh dunia lonceng tidak ada yang model gini. Tetap gini kecil-kecil. Apalagi yang taruh dipajang di apa itu Christmas tree yang tidak bunyi. Sudah bikin bahan tidak bunyi. Ini. Nah, saudara-saudara, maka bagi Konghucu itu musik itu penting. Kita teruskan. Ketiga, nanti dulu. Nah, melalui tata krama ini, maka dia mengatakan beberapa kalimat yang penting. Feili usi, yang tidak sesuai dengan kehormatan dan tata krama, jangan dilihat. Jangan melihat hal-hal yang melawan kehormatan dan melawan tata krama. Kedua, jangan mau suka dengar bisik-bisikan semua kalimat-kalimat yang tidak beres. Tidak dengar. Kalau orang bicara tentang hal porno, pergi, tidak usah dengar. Itu tidak benar. Itu tidak tata krama, tidak hormat. Ketiga, semua kata-kata yang tidak sesuai dengan kehormatan dan tata krama, jangan dibicarakan. Nah, ini mirip dengan Mazmur pasal 1. Jangan duduk di tempat orang hujat, jangan berdiri dengan orang jahat, jangan dengar dengan orang kalimat yang tidak beres. Keempat, yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan tata krama, jangan engkau bergerak, jangan disentuh, jangan digoyang. Dengan demikian, jagalah akan kehormatanmu di dalam seks, di dalam apapun, sesuai dengan tata krama yang sudah ditetapkan. Ini raja-raja banyak yang jalankan. Yang tidak jalankan siapa? Raja-raja. Ya. Jadi makin berkuasa makin rusak. Orang sekolah yang sungguh-sungguh percaya ada kebenaran, mereka jalankan. Tapi yang melanggar itu semua dari kerajaan, daripada itu. Dinasti Ming itu mempunyai raja 13. Kecuali yang terakhir bunuh diri, di antara 12 lebih dari separuh mati di dalam penyakit sifilis. Inilah kerajaan, inilah kebudayaan yang bisa mengajar rakyat tapi tidak bisa mempengaruhi yang atasan. Feili us, feili uting, feili uyen, feili utong. Ini mengenai li. Maka yang disebut mencapai sampai paling tinggi dalam hal ini adalah satu kalimat, itu disebut golden rule of ethics. Ji suo pui usi iren. Segala sesuatu yang kau tidak inginkan, jangan lakukan pada orang lain. Engkau tidak mau dimaki-maki, jangan maki orang lain. Engkau tidak mau dihina, jangan hina orang lain. Engkau tidak mau dirugikan, jangan merugi orang lain. Engkau tidak mau ditipu, jangan tipu orang lain. Ji suo pui usi iren, semua. Anything that you yourself doesn't want, never do it to others. Salah gini. Ji suo pui usi iren. Anything you yourself doesn't want, do not do it to others. Never practice anything you doesn't like to others. Nah, kalimat ini menjadi kalimat yang paling penting di dalam dalil etika seluruh Konfusianisme. Paling terkenal. Tetapi kalimat ini kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan Yesus, Yesus mengatakan apa?
yang kau ingin diperlakukan, perlakukanlah kepada orang lain. Betul nggak? Beda nggak? Hampir sama kan? Konfusius mengatakan yang kau tidak ingin diperlakukan, jangan perlakukan kepada orang lain. Yesus mengatakan yang kau ingin diperlakukan, perlakukanlah kepada orang lain. Sama enggak? Sama enggak? Bedanya apa? Hah? Satu negatif, satu positif. Yesus mengatakan yang kau ingin dilakukan, lakukanlah kepada orang lain. Berarti engkau subjek, engkau mempunyai kewajiban melakukan sesuatu. You have to do it first. You are initiator. You should take the risk, even though dangerous. You like do it to others, but you like to be done like that. Jadi Yesus mengajar kita menjadi penantang, pekerja yang melakukan sesuatu meskipun ada kesulitan. Tetapi engkau tidak mau orang lain melakukan seperti itu kepadamu. Engkau ingin dilakukan baik, engkau harus lakukan baik kepada orang lain. Nah di sini Konfusius sama Yesus bedanya cuma ini, yaitu istilah negatifnya tidak dibuang. Plus ini negatif, itu minus. Minus sama minus menjadi apa? Plus. Minus dua ini. Jadi ajaran Yesus, 己所欲施于人. Ajaran Konfusius, 己所不欲勿施于人. Bedanya itu. Ya. Nah saudara-saudara, Konfusius dilahirkan 550 lebih tahun sebelum Yesus Kristus. Jadi dia tidak ada kesempatan mendengar Yesus. Kalau Konfusius mendengar khotbah Yesus, wah dia akan senangnya luar biasa. Luar biasa. Yang ku cari setengah mati semua ketemu di sini. Aduh enaknya gitu. Tapi lu dengar khotbah nggak rasa enak, kurang ajar lu. Konfusius seumur hidup mencari kebenaran. Nah carinya kebenaran sampai begitu rindu, sampai dia begitu aus. Dia sampai mengatakan apa? Kalau pada satu hari saya boleh mendapatkan firman itu, malam itu saya mati pun aku kamguan. Pokoknya hari itu saya dapat, hari itu mati pun saya rela. Yaitu yang diinginkan sebenarnya itu kebenaran yang kita terima dari Yesus Kristus yang melampaui. Tetapi Konfusianisme sampai hari ini mereka tidak mengaku kalau ajaran Yesus lebih tinggi dari Konfusianisme. Jadi mereka tidak mempunyai kerinduan seperti Konfusius sendiri. 己所不欲勿施于人. Ketiga, masih ada 11 menit. Ketiga, yang disebut ren itu konten ketiga, yaitu seng, menghidupkan. Seng. Apa artinya seng? Yaitu moral yang paling tinggi daripada surga kepada dunia. Surga mempunyai moral yang menghidupkan di dalam seluruh dunia ini. Maka orang yang mempunyai hati yang baik menghidupkan orang lain. Artinya jangan ditafsirkan memberi uang supaya dia tidak usah kerja supaya dia hidup. Bukan itu. Menolong orang lain bertumbuh dalam hidup, membuat orang hidup lebih berarti, mengisi hidup orang lain. Itu adalah satu ren yang besar sekali. Keberadaanmu di dunia menjadi faedah apa untuk hidup orang lain? Kalimat yang paling penting dari Dr. Samratulangi ada arti hidup adalah menghidupkan hidup. Nah itu maknanya sama seperti ini. Jadi to live is to make other lives more more living in the goodness, more meaningful. Jadi mempertumbuhkan hidup yang lain, menyambung, meneruskan, melestarikan hidup seluruhnya. Langit memberikan hidup kepada alam semesta, sehingga alam semesta hidup tidak berhenti-berhenti. Seng seng pusi, tian zi da de ci seng yu di. Jadi tian di zi da de yi seng, moral yang paling besar daripada langit dan bumi itu disebut sebagai hidup. Tian di zi da de yi seng. Keempat, ren, manusia yang mempunyai moral yang baik itu dia harus melakukannya sing. Maka di dalam hal ini dua hal yang dijalankan. Pertama, membenahi diri. Kedua, melaksanakan kebenaran.
Membenahi diri berarti engkau terus mengkoreksi diri, introspeksi diri, melatih, mendisiplin diri, memperbaiki diri, sehingga dirimu menjadi satu hidup yang makin lama makin matang, makin lama makin mahir, makin limpah, makin jadi orang yang berperi kemanusiaan yang sepenuhnya. Ini adalah syuci. Syuci pertama, kedua,行在道里面。Kalau engkau bisa melatih diri, engkau menjalankan kebenaran, maka engkau gampang mencintai sesama manusia. Dengan demikian, orang lain akan mendapat berkat dan rakyat akan bertumbuh, masyarakat akan dibangunkan. Ya. Dan ini adalah mengenai. Nah, hari ini kita akan sampai di sini dulu. Besok sore kita mulai mengenai pendidikan di dalam teori daripada Konghucu. Dan juga kalau perlu besok kita ada berapa hari semuanya? 5 malam ya. Ada 1 malam saya mengulangi dan menambah lebih banyak dari bahan dulu. Siapa gentleman dan siapa orang kecil? Di dalam Konghucu dibeda ada 2 macam orang. Orang agung sama orang yang remeh, orang yang hina. Orang yang agung itu gentleman, orang yang remeh itu small man. Small man itu hatinya sempit, small man tahunya cuma apa itu keuntungan sendiri dan tidak pentingkan kebenaran. Nah, kita akan bedakan itu dengan baik. Sehingga kita dididik melalui ajaran-ajaran yang agung di dunia, bagaimana sebagai orang Kristen mempunyai sasaran lebih hidup mirip daripada Yesus Kristus. Sampai di sini dulu, mari kita berdoa. Saudara Joko pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan suatu pengajaran kepada kami melalui apa yang sudah di dalam sejarah Konghucu. Kami bersyukur untuk anugerah umum yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, lalu manusia bisa meresponnya. Kami boleh bersyukur terlebih untuk anugerah khusus yang sudah kami terima di dalam Kristus yang menyelamatkan kami. Kami mohon ya Tuhan, Kau memberikan kami kerendahan hati dan kemauan untuk terus maju untuk mendidik diri kami supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan dalam perjalanan kami pulang. Beri kami kekuatan untuk esok hari dan sampai pada hari akhirnya. Kami serahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat malam. Saudara-saudara, saya tanya dulu, momentum ada di luar enggak? Untuk yang hadir di sini semua diberikan bebas ya, momentum diberikan. Kalau you mau lebih daripada 1, baru you kasih persembahan. Goceng sampai ceban, tergantung you punya gerakan dari Tuhan bagaimana. Jadi saudara di luar kalau ada boleh ambil 1 momentum secara bebas. Terima kasih.